penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu. Pimpin kami Tuhan pagi hari ini, pimpin bersama dalam doa pagi hari ini, baik kami yang hadir di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri,
kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan diberkati kembali dengan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan menjadi penghiburan bagi kami yang percaya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini, baik kami di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang mengikuti melalui tayangan ini Tuhan, kami sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kami menerima kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini melalui beritaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 12 ayatnya yang ke-7 dan 8. Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di dalam tanah. Engkau Tuhan yang akan menapatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah janji Tuhan itu murni. Ayat-ayat ini dituliskan Daud ketika Daud belum menjadi raja, tapi dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Saat itu Saul yang masih menjadi raja, yaitu mertuanya. Dan Daud melihat masa pemerintahan Saul, bagaimana orang-orang lemah dan orang-orang saleh itu ditindas oleh Saul, termasuk Daud sendiri. Dan dia mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat di atasnya, Daud mengeluhkan semua perbuatan-perbuatan orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia keluhkan kepada Tuhan, lalu dia mengatakan di ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ini bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang akan ditepati karena Tuhan itu adalah setia terhadap janji. Nah, kita melihat sebenarnya sini seperti perak yang teruji di dalam tanah dimurnikan. Jadi maksudnya adalah ketika perak itu didapat dan dalam tanah, dia sudah murni menjadi perak, ya. Dan janji Tuhan itu diibaratkan seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena janji Tuhan itu murni atau asli dan tidak ada campurannya. Jadi dia benar-benar murni, dia benar-benar asli, dan dia sudah teruji sama seperti perak yang di dalam tanah. Dia sudah dikuburkan, diuji. Dari masa ke masa janji Tuhan itu tetap murni dan asli, ya. Dari masa ke masa janji Tuhan itu tetap ditepati, dan sampai hari ini pun janji Tuhan itu akan ditepati, dan sampai kapanpun janji Tuhan itu akan ditepati dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di atasnya, manusia itu adalah manusia yang tidak setia, manusia yang suka berdosa, manusia yang suka menindas orang lemah, dan sudah pasti manusia bukan orang yang penuh dengan dosa. Dan kita melihat yang kedua, ada Tuhan yang memiliki janji yang murni, ada Tuhan yang sempurna, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang murni dari dosa. Dan di sini Daud mengeluhkan manusia-manusia berdosa itu kepada Tuhan. Nah, kita melihat kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Janji apa yang diberikan Tuhan? Dikatakan Daud di situ, Tuhan akan memberikan penjagaan terhadap angkatan ini. Tuhan akan memberikan penjagaan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan penjagaan. Nah, apakah Daud tidak pernah mengalami masalah? Apakah Daud tidak pernah mengalami
ditindas musuh, pernah. Daud pernah mengalami ditindas musuh. Daud pernah mengalami dikejar-kejar. Daud pernah mengalami masalah dalam kehidupannya. Daud pernah berpura-pura menjadi gila, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tekanan di dalam hidupnya. Lalu apakah Daud tidak disertai Tuhan? Apakah Daud tidak dijaga Tuhan? Kan harusnya kalau Daud itu orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami semua yang dialami Daud. Dia nggak akan dikejar-kejar musuhnya, atau mungkin kalau dia kejar-kejar musuhnya Daud langsung bisa menghilang, atau mungkin ketika Daud diserang oleh orang Filistin Daud langsung bisa terangkat atau gimana. Harusnya kan demikian. Tapi tidak, di sini kita melihat dalam kisah Daud bahwa Daud mengalami semua. Ya, Daud mengalami semua. Jadi bukan berarti ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan maka kita tidak dapat masalah. Ketika kita percaya kepada Tuhan maka kita tidak dapat pencobaan. Kita tetap mendapat masalah, kita tetap mendapat pencobaan. Hanya saja apa yang Tuhan janjikan, yaitu penjagaan. Apa yang Tuhan janjikan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan jalan keluar. Ketika kita dicobai, maka Tuhan akan menjanjikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang kita alami. Di pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak dapat masalah. Ketika murid-murid juga bersama dengan Tuhan, mereka naik perahu bersama dengan Tuhan, mereka juga dapat masalah, angin gelombang. Harusnya kan mereka ketika bersama dengan Tuhan, harusnya angin gelombang tidak berani mendekati mereka, harusnya. Itu pemikiran kita. Tapi angin gelombang juga menerpa mereka. Lalu murid-murid Yesus membangunkan Yesus, lalu Tuhan menghadapi angin itu dan menjadi diam. Jadi bukan berarti ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita akan luput. Tiba-tiba kita nggak kena virus corona, kita nggak kena dampak virus corona, contohnya. Ya, bukan. Tapi Tuhan menjanjikan jalan keluar. Tuhan memberikan kita pencobaan yang tidak mungkin melebihi kekuatan kita, dan Tuhan menjanjikan jalan keluar bagi kita dalam setiap masalah kita. Hanya saja mari kita seperti Daud yang dia melekat kepada Tuhan. Di sini dia yang pertama tadi ngadu sama Tuhan. Apa yang saat ini kita terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ngadu sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Lalu kita percaya. Yang kedua di sini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Janji keselamatan yang Tuhan berikan itu murni. Ya, janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu murni. Jadi sebenarnya apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita? Apakah tubuh kita yang fana ini yang kita khawatirkan, atau tubuh roh kita yang akan nanti kekal yang kita khawatirkan? Ya. Terkadang kita takut akan tubuh kita yang fana ini nanti sakit, nanti gimana. Ya, memang kita masih hidup di dalam dunia, kita merasakan ketakutan. Tapi sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah yang terlalu dalam. Yang harus kita pikirkan adalah Paulus mengatakan pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Artinya pikirkan perkara yang kekal, jangan pikirkan perkara yang fana. Usaha kita lagi sepi, yang penting kita masih di dalam Tuhan. Ya. Pekerjaan kita terancam di PHK, yang penting kita masih di dalam Tuhan. Ya, saya tahu pasti kita memikirkan karena kita masih membutuhkan makan, butuh minum, butuh segala macam. Tapi yang terpenting kita masih bisa percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Roh Kudus masih membuat kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang berjanji pasti menolong kita. Yang penting kita masih percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi kita di dunia ini hanya sementara, 70-80 tahun walaupun kita kuat. Selebihnya kehidupan kita kekal, dan yang menentukan kekal itu hanya kita ketika di bumi. Ya. Jadi
sama-sama percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sekalipun kita dalam masalah. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, dan percaya juga bahwa janji keselamatan yang Tuhan berikan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun tubuh jasmani ini harus mengalami penderitaan, mengalami kesakitan contohnya, yang penting kita masuk surga. Itu yang lebih penting. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh merasakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kau melindungi, menyertai, dan memelihara kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan setiap pagi kasih setia Tuhan yang senantiasa baru. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini apapun yang boleh kami hadapi di hari baru ini Tuhan, tantangan-tantangan kehidupan, bahkan kami boleh merasakan tantangan-tantangan ini semakin kuat Tuhan. Tapi pagi ini biar renungan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami boleh belajar seperti Daud, tetap percaya kepada janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan ini ya dan amin dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini yang boleh menguatkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di Jember maupun dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Apa yang mereka boleh kerjakan dengan tangan mereka Tuhan, kiranya semuanya ini boleh mencukupkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kami sebagai hamba-hamba di tempat ini Tuhan, kami yang hidup melayani Tuhan, kami yang hidup dengan segenap hati kami percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami tetap boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong mereka, yang berduka Tuhan hiburkan mereka, yang mengalami persoalan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, Kau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu dataran kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami yang senantiasa datang berharap dan bersandar pada Tuhan. Pagi ini juga Tuhan, apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan, kami satu-satunya pertolongan kami hanya dari Engkau. Tuhan tolong, Kau tahu apa yang terjadi Tuhan. Tuhan tolong, biar semuanya ini boleh selesai dalam waktu yang tidak lama Tuhan, karena semuanya ini di dalam kontrol Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu, kami hanya mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan, semua yang ada di kota Jember ini maupun yang ada di seluruh dunia. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan mulai hari pagi kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.